Perempuan makhluk penuh keindahan dengan segala yang dimilikinya. Kadang salah diartikan oleh masyarakat dan gendernya yang berlawanan. Sehingga tidak sedikit dari perempuan yang bernasib tidak baik karena sering mengalami pelecehan dan tindak kejahatan lainnya. Padahal di luar hal tersebut, perempuan adalah sosok kuat yang merupakan cikal bakal lahirnya penerus bangsa. Berangkat dari rasa keprihatinan atas apa yang sudah diterima oleh perempuan, 6 pemuda-pemudi Indonesia, yaitu Citra, Destriana, Kartika, Nadia, Sheila, dan Rio, membentuk sebuah harapan baru untuk perempuan yang ada di Indonesia dalam Hope, House of Perempuan. Ya, House of Perempuan kalau menurut saya udah jadi seperti mimpi ya, yang memang udah kepengen banget gitu, punya satu wadah yang bisa untuk kita berbagi dan juga memajukan perempuan pada khususnya, tapi bisa menyentuh masyarakat juga pada umumnya gitu. Jadi memang kita di sini pengen bikin sesuatu hal yang sifatnya berbagi, tapi masih dalam lingkup yang kita semua suka, passionate gitu. Jadi kita akhirnya ya udah cari target market yang sama, ya udah kita bangun dari perempuannya dulu atau bikin kegiatan-kegiatan yang memang untuk memfasilitasi kegiatannya perempuan, tapi juga banyak kegiatan House of Perempuan yang terbuka untuk laki-laki juga. Jadi memang ya kita seimbangkan lah gitu. Berpikir ke depan, Hope akan menjadi rumah bagi para perempuan Indonesia untuk berkembang, sehingga kaum hawa dapat lebih mengenal potensinya, semakin sadar akan kesehatan, serta akses yang sama dalam pendidikan. Justru dari tahun 2013 itu, karena kami tuh memang bertemannya udah lama juga. Dan bukan orang yang bisa diem gitu istilahnya. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang ada impact-nya. Nah, impact-nya itu sebesar apa dan bisa dimulai dari mana? Menurut kita dari lingkungan yang terdekat dulu. Nah, itu sih yang jadi titik balik kalau kita tuh emang pengen memberikan yang terbaik untuk society kita yang paling dekat. Seperti itu. Meski di tengah pandemi, House of Perempuan tidak menutup pintu bagi para perempuan. Jadi kalau lagi nggak keadaan pandemi seperti ini, biasanya 3 bulan sekali kita itu ada event fisik. Nah, event fisiknya itu biasanya bulan ke-1, bulan ke-2, kita bangun dulu nih engagement-nya. Bener nggak ini yang mereka butuhkan? Terus di bulan ke-3, biasanya kita bikin eventnya, kita ketemu gitu ya, kayak kopi darat lah ya istilahnya, untuk ngobrolin dan cariin solusi. Nah, dicariin solusi dan ngobrol lagi itu biasanya kita ada expertnya masing-masing. Beralihnya pastinya ke virtual ya, semuanya virtual, udah ada virtual meeting, terus ada apps yang kita bisa ngobrol tanya jawab, yang depannya C itu. Nah ya itu bisa, terus kita masih main di Instagram juga sih. Terbuka untuk perempuan dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang. Namun Hope utamanya menyasar pada ibu rumah tangga. Kalau yang kami suka diundang dan kami suka menjadi pembicara itu lebih ke arah bagaimana perempuan untuk menemukan personal brandingnya, karena banyak yang nggak pede. Lalu juga kadang-kala mereka bingung untuk mereka tuh mau harus karirnya ke arah mana. Lalu abis itu kalau yang untuk next level nih, untuk mungkin yang lebih usianya udah masuk ke ranah pernikahan, mungkin yang tentang KDRT. Lalu tentang bagaimana untuk mendapatkan peluang yang sama di area pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Lebih ke arah menciptakan entrepreneur perempuan yang bisa kreatif membangun bisnis dari rumah, kayak gitu-gitu sih. Beberapa kegiatan yang dimediasi Hope juga bertujuan untuk membantu dan mendukung perempuan yang sedang ada dalam kondisi terpuruk. Nah, pentingnya seorang perempuan itu bisa terus-terusan juga dia tetap keluar potensinya, lalu bisa mengembangkan diri, tentunya karena punya support system yang baik. Mungkin semuanya tidak seberuntung saya untuk punya support system, tapi intinya semua orang punya cara atau komunikasinya masing-masing untuk membagi waktu sesuai dengan kapasitasnya mereka masing-masing sebagai perempuan. Dan itu bisa kita lihat jalan tengahnya. Misalnya dia punya halangan atau rintangan sesuatu, tentunya dia mungkin bisa mencari jalan keluar. Karena menuju Roma aja banyak banget caranya. Intinya kalau misalnya kita mau coba dan mencari cara komunikasi yang baik, kita pasti akan ketemu caranya. Tak hanya pengembangan diri terhadap potensi, perempuan juga selalu memikirkan tentang penampilan. Namun, masih banyak perempuan yang tak percaya diri dengan diri sendiri alias insecure.
Bagaimana ya cara mengatasinya? Itu mudah banget sih menurut aku dengan membatasi lingkungan kita juga di lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat itu apa? Lingkungan yang bikin kita mau maju, yang bikin kita mau belajar, yang bikin kita mau proses lebih baik gitu. Karena banyak kan sekarang yang kayaknya, kok kamu alisnya nggak diapa-apain gitu, atau kok kamu nggak ini, kok kamu nggak itu. Kemarin tuh saya baru juga baca artikel, lagi banyak banget dokter-dokter yang gadungan gitu ya, yang injeksi dengan tidak tepat gitu. Itu kan sangat-sangat bahaya kan. Hal itu terjadi karena apa? Karena berada di lingkungan yang tidak tepat, tidak diedukasi bahwa kalau filler atau injeksi seperti itu tuh berbahaya kalau kita nggak tahu dokternya. Terus dengan di lingkungan yang tidak tepat itu mereka malah kayak, iya kamu bagus loh, ininya dipermak apa segala macam gitu kan. Sedangkan mungkin itu bukan bidang yang estetik gitu loh. Nah itu sih menurut aku, dengan kita membatasi siapa kita bertemu, apa yang kita baca, dan apa yang kita rasakan, itu bakalan menjadi hasil yang lebih baik. Kan ada pepatah yang bilang apa, karakter kamu adalah yang kelima dari 4 orang teman terdekat kamu. Nah menurut aku itu kita juga bisa memilih sih dengan siapa kita bertukar pikiran gitu. Kehadiran perempuan akan selalu memberikan warna tersendiri pada dunia. Perempuan diberkati dengan berbagai kemampuan yang istimewa. Perempuan akan selalu bisa berperan dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan.